Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadli Ali. Baik guys, pada video saya kali ini di depan saya beliau adalah senior saya dulu sekolah di Man Lampak Polman. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak hari ini? Sebenarnya kurang sehat. Ini kemarin sempat drop, tapi karena Adinda yang memanggil, Wah, kayaknya saya harus keluar ini. luar biasa ya. Saya sudah lama sekali ya kayak intinya mungkin semenjak sudah tidak sama sekolah di Man sudah tidak pernah ada komunikasi lagi ya, barusan ini lagi ini Nggak pernah juga kayak ketemu di. tidak pernah juga ketemu, jarang. Beliau ini apa ya, ya memang orang nomor satunya dulu Man, saya dapat dulu Ini berlebihan ini. ya. Sekarang kan tinggalnya di sini ya, di Mamuju ya. Ya, di Mamuju. Oke, jadi untuk pemirsa semuanya, sekarang saya berada di Mamuju dan ini saya berada di tempat apa ini namanya? Kalau nggak salah Pedok Cafe. Perdok Cafe ya. Saya juga udah pernah kesini, ini pertama kali jauh kesini. Luar biasa pada kesempatan ini karena senior saya ini di samping juga memang sudah jago dulu, sudah hebat pada masa-masa sekolah. Sekarang kegiatannya menjadi seorang jurnalis ya, Tribun Ya, Sulbar, tribunsulbar.com. tribunsulbar.com, keren sekali ya guys. Biasanya saya wawancara orang, ini sekarang saya diwawancara. Iya, itu nah. Makanya ini yang menjadi menarik bagi saya ya karena saya langsung wawancarai. Baik, ya, sebagai pembuka pembicara mungkin bisa kami tahu dulu kayak Apa Mi? apa yang menjadi motivasi sehingga ingin menjadi seorang jurnalis seperti sekarang ini kerjaannya. Yang pertama perlu teman-teman tahu kalau saya ini jurnalis itu konotasinya teman-teman di lapangan mencari berita. Nah itu saya sudah lewati, bukan di level itu sekarang. Sekarang sudah jadi editor. Lebih banyak waktunya memang di kantor, ngedit beritanya teman-teman. Sampingannya jadi host atau pembawa acara podcastnya di kantor, podcastnya gitu. Nah kalau motivasi sebenarnya saya juga tidak tahu, karena menjadi jurnalis kayaknya tidak ada orang yang bermimpi jadi jurnalis, terutama kita di Sulawesi Barat ya, terutama apalagi perempuan, kayak tidak pernah terbayang akan jadi jurnalis. Profesi ini tidak pernah dicita-citakan. Bahkan masih banyak kayaknya yang tidak tahu jurnalis itu apa, bisakah menghasilkan uang, bisakah menjamin kehidupan kalau jadi jurnalis. Tapi ternyata ya memang bisa, banyak hal yang menarik di dunia jurnalistik. Jadi kalau motivasinya ya saya juga tidak tahu. Motivasi dulu waktu kecil itu bapak di kampung suka nonton TV One. TV One Ya kalau pagi-pagi itu sarapannya nonton berita. Mungkin dari situ akhirnya kayaknya bagus ya, seru juga ini kalau jadi jurnalis ini. Tapi tidak dicita-citakan, hanya ingin begitu. Untuk menjadi seorang jurnalis ini sejak kapan? Artinya sejak kapan memulai terjun di dunia jurnalis ini sampai bisa aktif untuk sekarang ini? Kan sudah resmi ya sebagai lama sekali, sudah tahun ke-7. Jadi sudah 7 tahun jadi jurnalis. Artinya memang setia di pekerjaan itu, suka. Awalnya dulu dari mana? Dari tahun 2015. Awalnya bukan jadi jurnalis, justru jadi honorer di sekolah di Man. Oh.
sempat jadi honorer sekitar, kalau saya tidak salah ingat itu 8 bulanan saya jadi honorer. Terus kan hari itu di Makassar setelah sarjana tuh, setelah wisuda pulang karena dipanggil jadi honorer di sekolah di mana. Nah setelah 8 bulanan jadi honorer, sebenarnya kepala sekolah waktu itu masih mau nyambung saya jadi honorer, tapi memilih meninggalkan, mendaftar jadi jurnalis di tribuntimur.com. Mendaftarnya di mana? Di Makassar. Makassar ya. Nah itu belum tentu diterima, Iya. tapi sudah berani meninggalkan pekerjaan di mana honorer. Padahal saat itu juga masih dibutuhkan di situ. Tapi saya percaya diri pasti saya diterima lah. Makanya pergi mendaftar, alhamdulillahnya diterima. Langsung 2015 sampai sekarang masih setia. Wah. Hanya beda tempat, dulu di Makassar 5 tahun, ini di Mamuju sudah hampir 2 tahun. Oh, awalnya memang di Makassar dulu ya? Iya. 5 tahun. Dan sekarang dipindahkan di Mamuju. Karena baru buka di sini tribunsoba.com. Jadi baru buka langsung dikirim ke sini. Wah, keren ya. Luar biasa sekali. Oke. Apa mungkin menjadi seorang jurnalis ya kan pasti beda-beda dalam macam mewawancarai orang. Ada mungkin orang biasa, ada juga mungkin pejabat-pejabat. Itu bedanya bisa dijelaskan ya? Wah, kalau kebetulan saya jadi host juga, pembawa acara kayak kamu sekarang ini. Iya. Makanya saya agak bingung karena biasanya wawancarai orang, sekarang diwawancara. Ya. Paling seru kalau wawancaranya pejabat sebenarnya. Dan gimana? Tidak semua pejabat juga mau diwawancara. Apa serunya itu? Serunya misal siap-siap ini kan, disiapkan semua, pejabatnya batal datang. Padahal kita sudah siapkan bahan, sudah siapkan studio, sudah siapkan pertanyaan, sudah belajar materinya, tiba-tiba tidak datang. Pejabat kan begitu, mereka suka ada pekerjaan tiba-tiba yang memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi terpaksa kita yang dibatalkan. Itu menurutku part-part terseru kalau di dunia nge-hostingnya, kalau untuk wartawan di podcast. Kalau undang pejabat. Tapi kalau di lapangan, jadi jurnalis serunya kalau yang diwawancara tidak mau. Oh iya. Kan ada biasa di TV juga dilihat. Iya. Misal artis ditemui, ditanya soal sesuatu pasti bilang no comment. Terus kita mau tulis apa? Nah yang begitu yang tidak orang tahu, justru apapun bisa ditulis. Kalau misal dia bilang no comment, ya itu sudah jadi berita. Sudah jadi berita ya? Iya bisa. Kalau tantangannya, kalau dikasih uang, wartawan itu pantang menerima itu amplop. Nggak boleh ya? Nah, kalau kita butuh kayaknya diambil sih juga. Tapi so far ya tidaklah, alhamdulillah. Kalau untuk pejabat ya, kalau di Makassar dulu waktu menjadi seorang jurnalis, pejabat yang pernah di podcast atau diwawancarai siapa saja? Kalau boleh kami tahu ya. Kalau di Makassar kan kebetulan ada podcast yang memulai podcast di Makassar itu sebenarnya tribuntimur.com. Kalau setahu saya ya tribuntimur.com, dan saat itu masih COVID. Iya kan, ini podcast kan baru 2 tahun belakangan rame. Jadi saat itu via Zoom wawancaranya semua pejabat. Pejabat-pejabat di kabupaten itu kita wawancara via Zoom. Kita bicara COVID, kita bicara pengendaliannya dan lain-lain banyak. Mulai dari Bupati Indah itu Luwu Utara udah. Yang Bantaeng sudah. Bukan Pak Nurdin ya. Yang setelahnya Pak Nurdin itu sudah. Siapa lagi ya? Endrekang sudah. Banyak lah kalau di Sulawesi Selatan. Apalagi kalau kayak dinas-dinas ya, sudah kepala dinas biasa juga ketemu. Nah kalau di sini PJ Gubernur sudah, Pak Akmal Malik itu beberapa kali sampai 3 kali. Pak Sekprov sudah juga. Banyak lah kalau di sini. Dan macam-macam juga orang kalau dihadapi. Wah, keren ya. Hampir semua pejabat di Makassar, di Sulawesi Selatan, semuanya hampir sudah hampir diwawancara ya. Nanti ada yang komen, wah
boros sekali padahal tidak sih. Enggak ya, beberapa doang. Itu sebenarnya ketika berhadapan dengan beliau-beliau itu apa ya? Gimana sih perasaannya sebenarnya? Apakah Takut begitu. takut, Ya. deg-degan atau apa? Nah, kalau kamu kira-kira ketemu PJ Gubernur Sulbar ini kira-kira takut atau bagaimana perasaannya? Kalau saya karena kan saya memang suka Iya. ketemu dengan orang-orang besar apalagi sampai diwawancara. Sebenarnya takut tapi suka, Oh, berani. berani saya jadi Iya sebenarnya takut tapi justru tantangan. tantangan makanya lebih ya saya lebih suka kalau misalnya begitu. Bisa mengalir obrolannya. Sama, kalau ketemu mungkin karena pekerjaannya sudah lama dijalani bertahun-tahun tuh, jadi sudah tidak ada itu rasa canggung, tetap ada sedikit doang. Ya. Tetap ada, tidak bisa dipungkiri. Sepintar apapun orang ngomong, sepintar apapun orang bicara, sepengalaman apapun tetap akan ada rasa groginya. Tapi kadarnya ada yang masih banyak, ada yang sudah sedikit, ada yang sedikit sekali. Nah kayaknya saya sudah di bagian itu. Iya. Kalau menghadapi mereka sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit ya. Karena materinya kita ini sudah penuh banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Apalagi kita wartawan kan menulis setiap hari juga, melihat berita, tahu perkembangan. Iya. Jadi kita bisa selalu nyambung. Banyak hal yang bisa diobrolkan. Yang susah ngobrol adalah kalau kita tidak ada bahan. Tidak ada bahan. Ya, kalau tidak ada bahan gimana cara mau Saya itu sebenarnya sejak pertama podcast sampai sekarang tidak pernah ada bahan. Oh, berarti nanti sambil ngobrol. Iya, sambil ngobrol. Iya, itu juga bisa. Bisa juga, tapi kan itu butuh kemampuan-kemampuan khusus seperti kau punya kemampuan itu. Justru kalau saya ada bahan justru tambah pusing. Apa nih mau saya tanyakan? Tapi penting punya bahan, biar pertama biar obrolannya terarah, tidak keluar dari jalur. Maka tadi waktu kamu ngechat, Kak ini dong, kan saya tanya apa nih, biar kita ndak kemana-mana ceritanya. Tapi ndak apa-apa juga, biar apa ditanyakan bisa kok. Nah kalau kembali ke pertanyaannya pejabat, ada banyak tipe-tipenya nih pejabat. Anggaplah narasumber, jangan pejabat ya narasumber. Narasumber itu macam-macam. Ada yang irit bicara. Kalau ditanya cuma 1-2 kali menjawab. Padahal kita ini yang bertanya maunya panjang. Ada juga narasumber belum ditanya pertanyaan kedua, nah jawab di pertanyaan pertama. Dia menjawab di luar daripada pertanyaan pertama, saking maunya bicara. Ada juga narasumber yang betul-betul kayak tidak nyambung dengan apa yang kita sampaikan begitu. Lain ditanya, lain jawab. Iya. Ada juga narasumber yang bagaimana ya mau ngomong ini narasumber yang satu. Ada juga narasumber sebenarnya sebelum masuk di set di podcast misal atau bukan di podcast sekalipun bicara biasa pun sebenarnya bagus. Tapi ketika kita mau serius, mau diambil misal bahannya, menjadi kayak lari-lari, tidak jelas. Lari-lari ya? Iya, ada loh narasumber yang memang tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara? Iya, gugup. Ada. Yang gugup itu biasanya ya kalau ditanya A, jawabnya A. Dia tidak bisa ke B, C, D. Ya. Jadi karena sudah memahami semua karakter-karakter narasumber, jadi sudah bisa mengapa ya dipelajari ya. Oh, betul. Jadi kalau sudah begini, seharusnya seperti begini. Betul, itu dari pengalaman, dari keseringan. Karena sudah sering kita akhirnya tahu. Ketika kita bertemu narasumber yang dikit bicara, kita sudah tahu kita harus apa. Kalau ketemu narasumber yang banyak bicara, kita harus apa itu sudah bisa ditahu. Iya. Tektokannya sudah kita tahu, sudah bisa diatur dengan baik. Karena biar bagaimana narasumber itu tetap dia bintangnya. Kita tidak boleh jadi bintang. Iya. Jadi bintang di obrolan itu narasumbernya, bukan si yang bertanya. Kita harus tetap menghargai narasumber yang sudah datang dengan meluangkan waktu yang pertama. Dia datang meluangkan waktu. Artinya kita harus banyak mendengar. Apapun yang disampaikan kita harus dengar. Makanya salah satu yang saya benci pewawancara adalah pewawancara yang suka motong-motong. Suka motong-motong ya? Ada kan begitu? Ada. Narasumbernya masih ngomong tapi dipotong. Ada begitu. Ada. Padahal harusnya kita tidak boleh. Karena ini narasumber sudah datang, meluangkan waktu. Berarti dia punya effort, usaha untuk datang. Kenapa kita tidak menghargai dengan membiarkan dia bicara?
Kalau mau misal seperti Najwa Shihab dia memotong-potong kan itu ada partnya, ada bagiannya. Kapan memang kita perlu, kapan harus bisa memotong. Iya, tidak apa-apa kalau memang waktunya. Iya. Tapi kalau lagi masih asik cerita, misalnya Iya. saya lagi asik cerita terus kau potong, waduh, gimana ya perasaan saya? Kamu juga pasti begitu tuh. Kalau Artinya lagi asik belum cerita. belum tersampaikan apa yang dia inginkan. Nah, itu kenapa yang wawancara harus pintar, harus belajar. Iya, iya, iya. Biar yang disampaikan ada isinya. Karena kita sebagai pewawancara juga diarahkan ini narasumber ke tujuan. Kan ada juga narasumber yang berputar-putar. Berputar-putar ya. Iya, jawabannya. Padahal itu sih maksudnya. Itu. Nah, bagaimana caranya kita arahkan dia ke titik itu? Maksudnya to the point-nya, tidak lari dari poinnya. Ya, ya, ya. Oke, keren ya. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya di sini, sebelum menjadi seorang jurnalis, apa ya? Memang nanti masuk jurnalis baru berkembang bakatnya atau memang dipelajari dulu? Betul. Itu banyak teman-teman yang tidak tahu juga, beberapa sih sering bertanya. Tidak dipelajari. Tidak dipelajari ya? Dia by proses. Berproses. Ini saya adalah produk by proses di dunia jurnalistik. Secara pertama, jurusannya bukan jurnalistik. Ya, betul. Nah, kalau orang jurusannya jurnalistik, bisa dibilang memang dia ada keinginan ke sana. Nah, saya sama sekali bukan. Pendidikan bahasa Inggris, kok bisa ke jurnalistik? Ya. Betul-betul mulai dari nol, tidak ada pengalaman menulis berita, tidak ada pengalaman membaca berita, tidak ada teman jurnalis, tidak pernah tahu apa saja yang jurnalis lakukan, tidak pernah. Di kampus juga tidak pernah ikut kayak media kampus, pers kampus tidak pernah ikut. Jadi nanti pada saat diterima kerja baru belajar. Di situ betul-betul dari nol, diproses, dibentuk di Tribun Timur sampai sekarang. Jadi by proses. Proses ya. Tapi memang sebelumnya sudah ada bakat untuk berbicara ya. Artinya tidak beda kan, orang-orang itu salah satu yang membuat orang itu karena kurang pede berbicara. Mungkin itu ya, sehingga tidak terlalu sulit menjadi jurnalis karena sudah terbiasa berbicara di depan umum, di depan orang-orang besar. Kalau di depan orang besar dulu sebelum jadi jurnalis itu belum. Ya. Justru berbicara dengan orang besar ketika jadi jurnalis. Oh iya. Jadi proses berbicara, kemampuan berbicara, public speakingnya bagus, itu ya karena pekerjaan juga, pekerjaan yang mengarahkan ke sana, akhirnya pelan-pelan akhirnya bagus. Karena ketemu si A, si B, si C, akhirnya tahu gimana harusnya ketika ngobrol dengan yang usianya segini, apa nih bagusnya. Ketika ngobrol dengan pejabat, apa materi yang bagus, gimana cara ngobrol dengan mereka, kan beda. Kalau misal ngobrol sama kamu, membuka obrolannya beda. Ya. Kalau ngobrol sama pejabat juga beda ngobrolnya. Misal kalau sama kamu ngobrol, ya paling kita cerita soal masa SMA, apa gitu. Nah, kalau pejabat biasanya apa? Kalau kamu kira-kira ketemu pejabat ngobrol apa kalau baru buka? Kalau baru ketemu nih? Iya, kalau sama pejabat ya. Ya, kira-kira. Membuka. Ya, kalau baru ketemu mau ngobrol. Ya paling saya bilang kabar. Gimana kabarnya Pak? Ya, apa kabar? Betul. Kemudian saya tanya mungkin kesibukan. Kesehariannya. Kesibukan. Oke. Kurang lebih seperti begitu. Oh, betul. Tapi kalau saya biasanya tanya kalau ketemu pejabat itu, ini yang orang-orang kadang-kadang tidak tahu. Menurut saya sebenarnya pejabat itu tidak suka kalau ditanya soal pekerjaan. Dia justru suka bicara di luar dari pekerjaannya. Jadi kalau ngobrol sama mereka di luar kantor, terutama di luar kantor ya, di luar jam kerja, justru jangan bicara soal pekerjaan. Bicarakan hobinya dia mungkin. Misal kita ketemunya hari Jumat, kita bisa, Pak nanti weekend ini kemana Pak? Mau weekend? Nah, bisa tanya gitu. Nanti liburan hari Minggu ini kemana Pak? Wah, pasti dia semangat itu cerita. Pasti, wah Minggu ini saya mau pergi mancing. Itu dia semangat kalau cerita gitu-gitu. Tapi kapan kita bicara pekerjaan, itu kayak gimana? Memang bukan tempatnya.
Jadi disituasikan. Meskipun ketemu di kantornya misal, selalu selipkan ngobrol-ngobrol, bukan perkara serius terus bicara pekerjaan. Karena orang capek kalau bicara pekerjaan. Ya, Karena gitu ya. semua orang mau didengarkan Iya, ceritanya. iya, ceritanya. Iya. Tidak ada tuh orang yang wow pekerjaannya terus dibahas. Iya, kalau kamu besok-besok ngobrol sama orang jangan terlalu serius. Terlalu serius ya. Iya, buka dengan misal santai-santai saja. Bisa tanya background pendidikan, terus makanan kesukaan, bisa bahas yang lagi di meja. Kak suka sih makan pisang goreng? Oh iya suka. Orang akan senang bahas begitu-begitu daripada kita selalu menjurus kepada yang serius. Karena di hidup mereka sudah sangat serius nih dari pagi sampai sore. Terus ketemu kita di luar itu, kita bahas lagi yang serius. Apalagi mempertanyakan ada masalah. Ada masalah. Kemudian kita tanyakan betul ini masalah. Iya. Jadinya dia pernah bosan, kesal malah. Misal ya. Iya, tapi bisa sambil nanti kita masuk-masuk. Dia ngerti itu, pasti ngerti. Oh, gitu ya. Oke. Iya. Ya, keren ya guys. Ini ada ilmunya lagi ya. Ternyata berbicara sama pejabat itu jangan terlalu menekan atau terlalu serius. Iya, jangan serius. Kalau bicara sama siapapun itu, yang paling penting yang sering dilupakan. Sebenarnya banyak orang yang ngobrol sama orang kayak begini di podcast, tapi dia lupa senyum. Iya, lupa senyum. Berpengaruh itu ya? Pengaruh. Orang yang tadinya mungkin rusak moodnya datang, bad mood, tapi kalau lihat kita senyum, pasti dia berubah. Ada kebahagiaan yang keluar dari dia sendiri. Karena senyum itu positive vibes. Dia memberikan pengaruh tanpa mempengaruhi orang. Iya, kalau kamu lihat orang senyum sama kamu pasti senang. Senang toh? Tapi kalau kamu ngobrol sama orang yang sepanjang ngobrolan tidak pernah senyum, gimana rasanya? Pasti beda. Gitu ya? Iya. Jadi sekalipun itu orang tidak senyum, kita saja yang harus selalu senyum. Jangan pernah berharap orang senyum sama kita. Kita yang harus mulai mengaplikasikan dari dalam diri. Mulai senyum. Oke, keren ya. Oke, ini Kak, saya lanjut lagi ya, sedikit lagi ya. Mungkin banyak yang ingin tahu gimana sih tips-tips atau cara supaya kita itu tidak kaku berbicara di depan umum atau di depan para pejabat-pejabat atau orang-orang besar. Mungkin bisa disampaikan ya. Ini pertanyaan sebenarnya yang paling susah dijawab. Susah sebenarnya dijawab. Susah digambarkan gimana karena dia memang harus dilakukan. Dia tidak boleh dengan teori. Oh iya. Iya. Orang jago public speaking karena itu. Karena keberanian. Karena dia melakukan, bukan karena dia berani. Dia melakukan. Karena banyak orang yang berani tapi tidak melakukan. Ada juga loh orang yang berani doang nih. Wah saya berani tapi melakukan atau tidak. Jadi kalau ditanya soal itu, yang pertama kamu harus melakukan. Kalau kamu bilang saya mau pintar ngomong depan umum, mulailah dengan sering ngomong. Minimal ngomong sama diri sendiri, minimal ngomong sama teman harus mulai diperbaiki. Tidak mesti juga selalu resmi ngomong sama teman, tapi coba mulai dengan aktif berbicara, aktif bertanya. Karena itu akan membantu otakmu itu berkembang pertanyaannya. Nah kalau kita ngobrol sama orang kan butuh banyak pertanyaan, butuh banyak referensi. Jadi mulai dengan itu. Perbanyak dengan itu. Bisa juga teman-teman latihan misal di kamar nih. Salah satu tips yang bisa saya kasih. Misal ini kan ada sendok gini. Kita harus bisa latihan dengan ini. Caranya biar public speakingnya bagus. Coba kamu jelaskan ini sendok. Di depan cermin, kau sendiri lihat dirimu. Jelaskan ini sendok. Jelaskan ini sendok. Ini susah loh kalau orang tidak bisa ngomong susah. Susah kalau langsung. Kalau saya mungkin gampang karena ya kalau ngomong ya alhamdulillah lancar. Tapi kalau orang yang baru mau belajar ini susah loh menggambarkan ini sendok. Contohnya kalau mau menggambarkan depan cermin ya, anggap saya depan cermin. Digambarkan. Ini sendok kecil biasa digunakan di warkop-warkop untuk mengaduk kopi. Untuk mendapatkannya sangat gampang, kalian bisa dapat di supermarket terdekat, salah satunya mungkin ada di DIY. DIY tahu kan ya warna kuning itu banyak di sana macam-macamnya, ada yang warna gold juga, harganya variatif. Selain untuk mengaduk kopi di warkop, biasanya dia juga digunakan di rumah untuk makan puding. Kayak gitu-gitu.
gitu ya. Iya, bukan coba ini misal tripod. Bisa tripod. Apa yang kamu lihat coba digambarkan. Kalau kamu sudah berhasil di fase itu, Ya. insya Allah bagus. Di samping kamu mencoba panggung-panggung yang bisa membuat kamu percaya diri. Jadi kalau ada yang menawarkan Sadli nih, Dli, besok kamu jadi MC ya? Oh enggak bisa, jangan gitu. Langsung siap. Persoalan bisa tidaknya besok ini lihat. Yang bilang Enggak bisa. enggak bisa. Iya. Atau Tidak terbiasa. Enggak aku tahu, enggak biasa. Enggak biasa Kak. Jangan, terima saja. Kalau ada yang menawari apapun itu karena mencari panggung itu susah. Dari panggung susah betul. Sementara kita butuh panggung untuk mengetahui sampai di mana kemampuan kita. Jadi kalau dia bilang, Sadli besok sambutan ketua panitia lah. Oh enggak bisa, Pak, saya enggak bisa. Jangan begitu. Langsung, oke, siap, besok saya bawa sambutan. Nah, malamnya prepare persiapkan materinya. Jangan juga menerima tapi tidak siapkan diri. Itu namanya mapasiri dirimu. Apa istilahnya? Nekat ya. Ya, nekat goblok begitu. Tidak boleh, harus ada persiapan. Kalau tipsnya itu yang bisa saya bagikan, selebihnya teman-teman harus memang banyak mencoba kesempatan. Kalau kesempatan itu datang, ambil grab it. Iya. Nanti mau pikir berhasil tidaknya ya nantilah. Yang penting ambil dulu kesempatannya. Persoalan berhasil tidaknya ya nanti dilihat. Kalau kamu tidak berhasil di situ baru kau tahu kamu ternyata bego, goblok. Ini nih bagian yang harus saya perbaiki. Yeah. Saya harus belajar ini. Oh begini ya rasanya gemetar. Oh begini rasanya malu dilihat-lihati orang, dan tidak ada orang mau malu 2 kali. Makanya untuk kesempatan kedua pasti dia akan belajar keras. Karena dia sudah rasakan gemetar, jadi, rasanya malu. Iya. Jadi harus dulu dicoba. Betul. Supaya bisa mengetahui kekurangannya. Betul. Karena tidak akan pernah bisa jadi public speaker kalau tidak pernah mencoba panggung. Gimana ceritanya? Iya. Bagaimana mau ditahu ini kemampuanmu? Sementara kau tidak pernah coba. Oke. Ya, itu ya guys, luar biasa sekali. Jadi, aduh, saya sebenarnya bingung ditanya-tanya. Saya karena saya tidak pernah jadi kalau belibet dan mutar-mutar. Tidak pernah jadi narasumber ya? Tidak pernah kok dong jadi narasumber, selalu menolak. Selalu menolak. Kalau narasumber podcast tidak pernah. Tapi kalau ke teman-teman ngundang kayak ada acara-acara ya, I go. Saya pergi karena kan kita sharing ilmu begitu sama teman-teman. Sering sih kalau itu. Tapi kalau untuk di podcast, aduh belum. Itu kalau misalnya ada yang datang teman-teman itu biasanya sharing-sharing masalah apa sama kita? Biasa sharing jurnalistik pasti. Yang kedua ya kayak kamu tadi pertanyaanmu, gimana caranya bisa ngomong ya? Gimana caranya bisa lancar? Karena banyak podcast saya selama di tribunsubar.com itu ada bahkan yang prepare-nya misal 1 jam sebelum acara. Oh, ada gitu bahkan ya? Yang tidak ada persiapannya. Iya. Pertanyaannya kok bisa? Ya karena sudah sering. Pertanyaannya kenapa kamu belum bisa? Karena kamu udah pernah. Betul. Iya. Kamu akhirnya sekarang bisa toh? Karena sering. Nah, sudah banyak episode yang kamu lewati. Akhirnya kamu belajar evaluasi diri secara tidak langsung. Iya. Nah, yang tidak pernah gimana caranya mengevaluasi diri? Kalau tidak pernah gimana? Gitu ya. Oke, keren banget ya bincang-bincang kita pada hari ini. Jadi buat kalian, buat semua, utamanya para pemuda-pemuda yang ingin melatih dirinya untuk bisa menjadi seorang public speaking, bisa temui ini Kak Wara. Beliau berada di Mamuju. Nah, makanya saya mumpung lagi ada di Mamuju, saya hubungi sharing-sharing untuk menambah keilmuan. Bisa teman-teman bisa kontak di WA juga, nanti mintanya sama Kak Sadli aja, bisa lewat Instagram, bisa mau lewat Facebook, terutama saya aktif sekali di situ karena banyak teman-teman komunikasinya di sana. Ada beberapa video juga saya bagikan di TikTok, beberapa potongan video wawancara itu di TikTok. Itu gampang, fleksibel lah kalau mau sharing.
Ini yang terakhir, kenapa enggak mau bikin sendiri. bikin konten sendiri? Karena ya kan di samping juga upload di Kantor. kantor kan bisa untuk pribadi juga. Mm-mm. Sekarang ini kalau saya lihat, sekarang ini sistemnya sosial media semua yang dipakai. Betul. Pekerjaan sosial media, makan sosmed, sekolah sosmed, pokoknya semuanya hampir. Sosial media. Betul. Teman-teman juga sering tanya begitu, kenapa Rara belum memutuskan buat podcast sendiri? Biar obrolannya bisa sesuai mauku begitu. Apa alasan utamanya sebenarnya karena saya masih mau fokus bekerja di kantor, otomatis kalau saya buat itu akan sedikit mengganggu pekerjaan utama saya di kantor. Pasti itu, dia akan mengganggu karena buat konten sendiri itu lebih berat. Karena kita memikirkan semuanya sendiri dari awal sampai selesai. Mulai dari tahap menentukan siapa yang akan kita undang, menentukan lokasi, menentukan setnya, terus mencari bahan apa yang mau ditanyakan, terus yang paling susah ngeditnya juga itu butuh waktu lagi. Kan itu semua bakal mengganggu pekerjaan utama. Iya. Yang pertama di situ, alasan pekerjaan karena saya masih senang dengan pekerjaan saya, belum bisa saya bagi rasanya. Terus yang kedua, alasan keduanya saya belum punya alat-alatnya. Sebenarnya mampu tapi belum ada alokasi untuk ke sana beli. Belum jadi prioritas untuk memiliki karena. Tapi ada rencana ya mau Pasti ada rencana, bahkan nanti kalau udah keluar dari kantor, maksudnya sudah memilih pensiun dini, karena ada rencana mau pensiun dini, justru mau berbuat itu setelah itu. Makanya kalau sekarang belum mau. Dan kebetulan saya juga tidak mau kalau biasa-biasa, saya selalu maunya sempurna. Iya. Jadi semuanya harus perfect dari dimulai sampai akhir. Tidak boleh berproses betul-betul semua diperbaiki sambil jalan. Saya tidak suka. Iya. Makanya belum buka sampai sekarang. Karena kalau buka sampai dari sekarang, saya harus punya studio, saya harus punya perlengkapan oke, saya harus punya instrumennya harus bagus. Ini semua kan belum. Ini semua butuh duit, butuh waktu. Nah, duitnya, terutama duit ya, tahu sih pasti berapa harga kamera, berapa harga lampu, kalau mau lagi punya studio berapa kan? Iya. Tahu sih kan? Ya kebetulan saya orangnya begitu, perfeksionis. Jadi pas kayaknya bakal belum punya dalam waktu dekat. Meskipun sebenarnya mau, sudah ada konsep-konsepnya, bahkan semua sudah jadi konsepnya, ini mau ngundang ini sudah. Tapi kalau untuk mewujudkan belum. Iya. Tapi saya salut sama Sadli sudah berani dengan segala keterbatasannya. Iya. Saya lihat alatnya sudah upgrade juga, ada kemajuan, materinya semakin bagus. Salut saya. Bahkan kamu selangkah lebih maju daripada saya. Iya dong. Karena kamu sudah punya channel, sudah melakukan, nah saya masih jalan di tempat. Memang belum tertarik, belum. Belum ya. Belum. Tapi ada ke depannya. Tetap akan ya. Pasti ada karena pertama saya ingin menjadi representasi perempuan masa kini. Iya. Representasi perempuan masa kini maksudnya perempuan masa kini itu bukan hanya kita juga bisa bicara loh. Kita juga bisa menjadi bagian penting dari pengambilan kebijakan. Kita bisa controlling pemerintah dan lain-lain. Kita harus bisa masuk di peran-peran itu. Iya, betul. Iya. Keren. Ya bisa istilahnya memperbaikilah keadaannya, kondisi yang ada di sekarang ini ya. Dengan melihat keadaan kayaknya mungkin sebagai jembatan atau sebagai betul. Terutama yang paling penting, I want to inspire every woman. Saya mau menjadi inspirasi buat mereka. Kenapa senang ada di podcast, jadi pewawancara, mau melihatkan sama perempuan di Sulawesi Barat khususnya bahwa kita juga bisa. Kita bisa banyak tempat. Bahkan di kantor saya cuma saya perempuan. Oh, semuanya laki-laki. Laki-laki semuanya? Laki-laki semua. Ya. Itu yang mau dikasih lihat sama teman-teman, makanya bertahan di profesi ini. Nanti kalau mau buat podcast ya itu juga.
Justru nanti ke depan rencana saya itu mau buat semacam organisasi yang memang khusus membantu teman-teman perempuan untuk improve skillnya. Skillnya utamanya di public speaking. Karena kamu tanpa public speaking yang bagus jadinya nol. Betul. Laki pun begitu. Dan orang sekarang, kita jangan minder sama yang good looking, glowing, bukan. Justru kita minder sama orang yang jago ngomong, yang public speakingnya bagus. Ke depan patokannya pintar bisa jadi itu. Yang pintar ngomong ya pintar, yang pintar ngomong ya yang oke. Yang oke. Iya. Iya, ke depan bakal begitu. Betul, betul. Gimana ya? Masa tidak mungkin kita ngobrol sama orang yang tidak nyambung. Tidak enak toh. Jadi kalau orang pintar ngomong, pintar membawa diri, pintar membawa suasana, pintar memecah suasana, itu yang kita cari. Jadi itu ya, kedepannya juga ingin membuat kelompok ya untuk mengajak para kaum wanita, pemuda-pemuda, wanita khususnya ya. Kalau laki-laki tidak diterima ya? Diterima tapi lebih diutamakannya. Ya, karena banyak perempuan hebat yang sebenarnya mereka punya bakat, punya kemampuan, tapi mereka satu kekurangannya public speaking. Nah, makanya mereka harus dibantu di bagian ini. Mungkin saya bisa membantu mereka. Wah, keren. Mungkin ya. Iya, betul juga, kalau biar bagaimana pintarmu. Iya. Pintar apa, tapi kalau ketika public speakingnya tidak ada, kaku, berbicara, apa kalau rawang. Iya, betul. Ya. Mau jadi apa? Menjadi guru juga tidak mungkin. Tidak mungkin. Boleh, bisa, tapi agak susah. Mau menjadi apa? Anggota DPR, DPRD, apalagi. Ya, keren itu ya. Oke. Saya juga sebenarnya bingung kenapa saya bisa menjadi public speaking. Kau pasti bingung kenapa kau bisa sekarang begini ngomong lancar ya? Karena memang dia tidak disadari karena kita melakukannya. Karena kamu sering melakukannya lewat wawancara. Akhirnya kamu tidak sadar kalau kamu ada perkembangan. Gini ya. Karena kamu sudah sering melakukan, biar tanpa persiapan kamu bisa. Ya kan? Kayak gini hari ini tidak ada persiapan. Tidak ada briefing. Tidak ada briefing, tapi bisa kan? Iya. Karena kamu sudah sering melakukannya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya gimana caranya? Ya sering melakukan. Ini bukti nyatanya nih. Dari awal yang demand dulu, ya benar-benar tidak percaya diri. Sekarang kok bisa ya punya program sendiri, punya channel YouTube wawancara orang. Dan dia tidak sadar kalau dia sudah bisa. Iya, betul. Itu sudah jadi bukti. Kurang apa lagi buktinya? Memang saya tuh sejak sekolah ataupun kuliah, kalau dibilang pintar tidak pintar, tapi saya selalu dipakai orang karena bicaranya. Apakah jadi ketua atau jadi pembawa materi. Padahal saya enggak tahu itu apanya, cuman mungkin karena kalau orang bilang pede toh. Ya, modalnya di situ. Iya. Akhirnya jadi itu ya yang mesti paling dianukan, dilakukan. Jangan cuma ngomong saya mau pintar ngomong, mau jago public speaking tapi tidak pernah dilakukan ya. Cuma belajar teori, tidak ada guna belajar teori. Iya, betul. Malahan kayaknya Sadlin tidak belajar teori, langsung praktek saja. Tidak ada teori bahkan. Karena memang public speaking itu bukan teori, dia praktek. Real praktek, dia harus dilakukan. Justru kalau belajar teori jadi tambah pusing, terlalu banyak begini. Betul. Saya pernah ikuti juga pelatihan jurnalis, terlalu ribet, harus begini. Judul kalau mengambil, justru tambah pusing. Pusing. Jadi itu ya harus lakukan. Kalau kalian mau lakukan. Ada yang suruh, terima saja. Ya, persoalan gagal tidaknya persoalan kesekian. Orang pernah benar karena pernah gagal. Kapan itu mau supaya orang-orang bisa tahu kapan itu bisa dibentuk itu komunitasnya? Komunitas apa istilahnya? Komunitas apa namanya sih? Public speaking.
Rencananya namanya apa? Nantilah apa Nanti ya, namanya. Kalau tahun depan, insya Allah. rencananya 2023 baru dimulai. Mau lebih banyak sharing ke teman-teman komunitas dulu, ketemu teman-teman, kita sama-sama lah. Kalau tidak terwujud ya saya minta maaf, berarti saya lebih suka kerja di kantor. Oke, pasti. Ya kalau menurut saya pasti, karena ini paling banyak dicari orang. Itu Ya, dan kayaknya memang di Sulbar kita butuh. butuh. Ya, oke. Baik, saya rasa ini dulu ya bincang-bincang kita guys pada kesempatan ini. Dan saya ucapkan terima kasih, makasih banyak Kak Sama-sama. waktunya pada hari ini sudah meluangkan waktu bincang-bincang bersama, sekaligus juga menambah ilmu untuk kita semua. Nah, oke. Insya Allah kalau saya kesini lagi kita lagi kayak Boleh, sering-sering lagi. boleh. Oke. Saya selalu terbuka selagi bukan di jam kerja. Karena kalau di jam kerja, saya tidak berani melanggar, berani kabur. Semoga Sadli juga channelnya makin berkembang, Ya, terus makin variatif. ya. Sadli semakin berkembang juga, caranya membawakan ini overall sudah sangat bagus. Ya. I like it. Good, good, good. Oke guys, itu saja dulu bincang-bincang kami. Terima kasih. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.